Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Farhan Pahlevi as a founder 1185020088. Yang kedua Yuli Anggraini as financial keeper 1185020142. Yang ketiga Salsabila Octavia as a secretary 1185020125. Rancangan bisnis plan yang akan kami buat ialah belajar privat, yakni lembaga privat di area Bandung Timur. Alamat Jalan Cibiru Indah 5, nomor 77, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Telepon 081318426653. Email belajarprivat01@gmail.com. Semboyan kami adalah Manjada Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Pada rancangan bisnis plan yang kami buat, kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, latar belakang, yang terdiri dari profil, visi, misi, tujuan, keuntungan. Yang kedua, prosedur privat, yang terdiri dari cara mendaftar menjadi pengajar dan pelajar. Yang ketiga, program les privat yang terdiri dari materi sekolah dan materi umum. Dan yang keempat, rancangan anggaran yang terdiri dari anggaran dalam jangka sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu profil belajar privat. Seiring berkembangnya zaman, metode yang digunakan dalam sistem pendidikan juga ikut berubah. Belajar tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas saja, melainkan bisa dilakukan di mana saja secara fleksibel. Belajar privat merupakan suatu wadah dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang fleksibel, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan nyaman dan fokus, serta proses pembelajaran dapat diterapkan pelajar dengan baik. Belajar privat menghubungkan para pelajar yang ingin menggali ilmu lebih bisa dan paham pada pelajaran dengan para guru terdekat di lokasi yang memiliki ilmu sesuai bidangnya menjadi lebih bermanfaat. Kemudian kami akan menjelaskan tentang visi dan misi. Yang pertama, visi dari belajar privat ini yaitu menjadi lembaga yang terpercaya untuk menjaring guru agar ilmunya bermanfaat dengan pelajar yang ingin menggali potensi lebih dalam dengan model pembelajaran pada waktu dan tempat yang fleksibel. Yang kedua, misi. Misi yang pertama, menjadi penghubung untuk pelajar yang ingin mencari guru dengan mudah dan terpercaya. Yang kedua, menjadikan lembaga yang mudah dalam memberikan link bagi guru yang ingin menyalurkan ilmunya agar bermanfaat bagi generasi penerus. Kemudian yang ketiga, menjadikan jaringan privat yang amanah dan mengedepankan ladang amal berbagi ilmu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dibukanya lembaga belajar privat ini. Yang pertama, membantu mengurangi jumlah sarjana pengangguran, khususnya sarjana pendidikan. Yang kedua, membantu perekonomian, khususnya guru-guru honorer. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka yang ingin mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memudahkan anak-anak dalam belajar karena pengajar bisa langsung datang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keuntungan yang akan didapatkan oleh pelajar jika bergabung bersama kami di lembaga privat ini. Yang pertama, mudah dalam mencari guru yang terdekat dan lokasi sesuai pada bidangnya. Yang kedua, tempat belajar yang fleksibel, dapat dilaksanakan di rumah, di masjid atau musola maupun di tempat yang nyaman untuk proses pembelajaran. Jadi di sini belajarnya tidak hanya bisa dilakukan di
dalam lembaga itu, melainkan bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah atau jika tidak memungkinkan di rumah, di musola atau di masjid terdekat sesuai dengan permintaan para pelajar. Yang ketiga, waktu yang fleksibel, yaitu di luar jam sekolah dan menyesuaikan kesibukan pelajar dengan guru. Jadi waktunya itu bisa kapan saja, menyesuaikan antara jadwal pelajar dan jadwal guru. Jika pelajar bisanya hari Rabu habis maghrib, maka pengajar pun akan ikut insya Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur, yaitu prosedur cara mendaftar menjadi pencari guru atau pelajar. Cara mendaftar sebagai anggota untuk lembaga belajar privat ini. Yang pertama, jika pendaftar dari kalangan dewasa atau orang tua, maka dapat langsung mendaftar. Namun, jika siswa yang mendaftar, disarankan agar orang tuanya mengetahui dan menyetujuinya. Jadi seperti ini, jika yang mendaftar itu orang dewasa, maka nggak apa-apa, langsung untuk mendaftar aja. Tapi jika misalnya siswa-siswa SD, SMP, maka wajib orang tuanya mengetahui, wajib minta persetujuan kepada orang tua supaya orang tua mengetahui, seperti itu. Yang kedua, pelajar mendaftar dan mengisi formulir pada link pendaftaran yang tersedia, lalu submit link pendaftaran dan konfirmasi via WhatsApp yang muncul setelah link disubmit. Nah, untuk setelah mendaftar, kemudian ada formulir yang harus diisi, yaitu nanti ada link yang kita kasih, kemudian diisi oleh calon pelajar yang ingin bergabung bersama kami. Kemudian yang ketiga, admin akan mencari jaringan mengenai pencarian guru. Kemudian setelah mendaftar melalui link tersebut, maka admin kami akan mencarikan guru yang tepat sesuai pada bidangnya. Jika pelajar mendaftar itu untuk privat les matematika, maka admin kami akan mencarikan guru yang tepat untuk mengajarnya dalam bidang studi matematika. Kemudian yang keempat, jika sudah mendapat guru, maka guru akan menghubungi orang tua atau pelajar. Nah, setelah itu, jika admin sudah menemukan guru yang tepat, maka langkah selanjutnya guru akan menghubungi calon pelajar yang ingin bergabung bersama kami, menghubungi pelajar ataupun orang tuanya. Kemudian yang kelima, guru berkomunikasi dengan orang tua atau pelajar untuk konfirmasi waktu, tempat, dan pembelajaran. Setelah itu, guru konfirmasi mengenai waktunya mau kapan belajar, kemudian tempatnya mau di mana, seperti itu. Yang keenam, selanjutnya pembelajaran dapat dimulai. Nah, step yang terakhir yaitu setelah melalui 5 step, maka step yang terakhir adalah pembelajaran bisa langsung dimulai. Cukup mudah kan kawan-kawan? Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar menjadi guru privat. Yang pertama itu ada calon guru membaca dan memahami perihal belajar privat. Jadi di sini guru harus memahami gimana cara dan teknisinya belajar privat untuk menjadi guru di tempat les kami. Yang kedua itu ada calon guru mengisi formulir pendaftaran secara lengkap. Jadi nanti kita akan memberikan formulir yang berisikan tentang data diri calon guru harus diisi dengan sebenar-benarnya secara lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai data diri masing-masing. Lalu yang ketiga, ada calon guru memilih mata pelajaran atau materi yang sudah dikuasai oleh calon guru. Jadi di sini guru privat tidak diharuskan untuk menguasai seluruh materi yang ada, tapi guru harus boleh memilih salah satu materi yang kita suguhkan. Jadi kalau misalkan kita sudah menguasai bahasa Arab, maka kita boleh memilih menjadi guru bahasa Arab. Begitupun bahasa Inggris dan berhitung, begitupun yang lainnya sama. Jika kita sudah menguasai satu materi, maka boleh kita memilih materi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada calon guru menyetujui syarat dan ketentuan yang diatur oleh belajar privat. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh guru privat.
kita akan membuat sebuah komitmen, kita akan membuat sebuah perjanjian yang harus ditaati sebagai guru privat di tempat kami. Selanjutnya ada calon guru akan diwawancarai oleh admin belajar privat. Di sini kita akan mewawancarai guru yang akan menjadi guru di tempat les kami. Kita akan mewawancarai gimana kesiapannya, gimana kesiapannya dalam dalam mengajarkan ilmunya kepada anak didiknya. Begitupun pertanyaan-pertanyaan yang akan kami suguhkan kepada calon guru nantinya. Lalu yang selanjutnya ada jika diterima, maka calon guru akan dimasukkan admin ke dalam grup WhatsApp. Jika sudah diketahui lulus dan diterimanya sebagai guru, maka calon guru tersebut atau yang sudah menjadi guru ya, karena sudah diumumkan hasilnya, akan kami masukkan ke grup WhatsApp dan akan kami jadikan admin di tempat les kami. Lalu selanjutnya, calon guru dapat memilih dan mengambil siswa untuk proses pembelajaran sesuai dengan materi yang dipilih. Jadi di sini guru itu boleh memilih siswanya untuk menjadi muridnya dalam belajar les privat tersebut. Selanjutnya ada calon guru berkomunikasi dengan orang tua siswa. Jadi guru di sini bukan hanya berkomunikasi dengan siswanya saja, tapi guru di sini juga harus berkomunikasi dengan orang tuanya, harus berbicara gimana baiknya kepada orang tuanya, gimana teknisi belajarnya yang baik untuk anaknya terhadap orang tuanya tersebut. Lalu yang terakhir ada kegiatan pembelajaran dapat dimulai. Nah, jika semua tahapan sudah dilalui, dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir sudah dilalui, maka pembelajaran pun akan dimulai. Atau boleh langsung dimulai jika sudah mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Jika syarat dan ketentuannya sudah dilakukan dan semua persyaratannya sudah ditepati, jadi boleh langsung memulai pembelajaran. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang program privat yang kami tawarkan. Yang pertama itu ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran di sini materinya berupa tajwid. Kita akan membenarkan tajwid anak-anak didik kami dan kami akan mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Di sini kita akan mempelajari tajwidnya, gimana cara membacanya, gimana harokatnya, panjang pendeknya. Di sini kami akan mengajarkan anak didik kami dengan sebaik-baiknya. Lalu begitupun juga cara menulisnya. Kita pun akan mengajarkan anak didik kami untuk menulis ayat Al-Quran dengan baik dan benar secara tepat. Lalu yang kedua itu ada bahasa Arab. Di sini kami akan mengajarkan bahasa Arab melalui dasar. Dari dasar kami akan ajarkan berupa kosakata. Kita akan mengajarkan kosakata bahasa Arab yang paling dasar, lalu naik tingkat untuk belajar dari isim mufradat, mungkin dari kata kerja, dari segala macamnya. Kita akan bertahap sesuai dengan kemampuan anaknya. Lalu materi yang ketiga itu ada berhitung. Nah, berhitung di sini itu ada berhitung soal dan berhitung angka. Kami akan pisahkan antara kedua materi itu ada berhitung soal dan berhitung angka. Kami akan pisahkan dan kami akan ajarkan anak didik kami sebagaimana mestinya, gimana cara menghitung yang benar, gimana cara yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Lalu yang keempat itu ada kaligrafi. Di sini kita akan mengajarkan anak-anak untuk belajar kaligrafi, cara menulis indah atau biasa kita sebut dengan hot. Nah, di sini kita akan mengajarkan anak-anak kita dengan cara menulis bahasa Arab dengan indah, menulis ayat Al-Quran dengan indah, sesuai dengan kaidah kaligrafi yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada matematika.
Di sini matematika itu kami akan mengajarkan tentang cara yang tepat, cara yang cepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru-guru sekolahnya, dan kami akan membantu anak didik kami untuk menyelesaikan soal tersebut. Lalu selanjutnya ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sini tidak jauh dengan bahasa Arab. Kita akan belajar yang paling dasar, kita akan menguasai kosakatanya terlebih dahulu, baru selanjutnya akan bertahap untuk mempelajari pola kalimat atau cara membuat kalimat yang baik dan benar. Begitupun pronunciation-nya kita akan pelajari itu dalam tempat les kami. Nah, selanjutnya itu ada Kalistung. Kalistung ini singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Di sini kami akan mengajarkan Kalistung untuk anak sekolah dasar. Di sini kami akan mengajarkan untuk anak-anak yang mungkin masih belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Khususnya untuk kelas 1 SD, mungkin masih belum bisa membaca, masih belum lancar dalam membaca dan menulisnya. Kami akan ajarkan di sini, kami akan mengajarinya secara perlahan sehingga anak-anak pun bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengikuti pelajaran yang sudah kami ajarkan kepada mereka. Dan semoga tempat les kami ini dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah dan dapat menaikkan cara berpikirnya dengan tidak menyulitkan tugas-tugas sekolahnya. Kita akan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide yang berhubungan dengan rincian anggaran dan biaya. Di sini ada rincian anggaran dan biaya. Yang pertama itu ada website. Nah, website di sini itu kita bayar per bulan, 120.000 per bulannya. Kalau di total, jumlahnya menjadi 720.000 rupiah. Yang kedua itu ada desain. Desain itu seharga 50.000, jadi di total menjadi 50.000. Yang ketiga ada cetak brosur, 200 lembar. Kita akan mencetak 200 lembar dan satu lembarnya itu seharga 2.000. Maka jika di total menjadi 400.000 rupiah. Lalu yang keempat ada rak portable. Rak portable di sini kita akan membeli satu buah dengan harga 100.000, maka di total menjadi 100.000 rupiah. Yang kelima ada ATK. ATK di sini terdiri dari buku, HVS, pulpen, dan lain-lain. Jika di total menjadi 200.000 rupiah. Yang keenam ada internet. Internet di sini kita bayar per 6 bulan sekali. 6 bulan dikali 80.000 menjadi 480.000. Jika di total secara keseluruhan semua rincian yang ada menjadi 1.050.000 rupiah. Lalu untuk materi sekolah yang akan kita tawarkan kepada anak-anak yaitu ada beberapa kategori. Yang pertama kategori taman kanak-kanak atau kita sebut dengan TK. Kategori TK seharga dengan 45.000 rupiah. Lalu kategori sekolah SD kita mematok harga seharga 45.000 rupiah. Lalu untuk materi umum di sini kita mengambil materi mengaji, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seni kaligrafi. Mengaji kita akan mematok harga seharga 35.000 rupiah per anak. Lalu 45.000 rupiah untuk orang dewasa. Untuk belajar bahasa Arab, 45.000 rupiah untuk anak dan 55.000 rupiah untuk dewasa. Lalu bahasa Inggris 45.000 rupiah untuk anak dan 55.000 rupiah untuk yang dewasa. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris kita samakan. Lalu yang terakhir ada seni kaligrafi. Seni kaligrafi di sini kita akan mematok harga sama antara anak dan dewasa yaitu sekitar 45.000 rupiah. Sekian bisnis plan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam dari kami, Farhan Fahlepi, Salsabila Oktavia, Yulia Anggraini.